Sebelum terjadi reuni suci Twin Flame terjadi di dunia fisik, Divine Feminine akan menjalani transformasi yang sangat mendalam yang membentuk jiwa, aura, kimia tubuh dan tentu saja fisiknya. Divine Feminine mulai mengenali dirinya melalui golongan darah atau zodiak atau bagan tubuh dan lain sebagainya. Pengenalan tersebut akan meliputi sisi baik dan sisi buruk. Tentu saja pengenalan tersebut berpengaruh pada tubuh fisik Divine Feminine. Secara perlahan perubahan tubuh Divine Feminine akan terjadi, di mana perubahan fisik ini bukan sesuatu yang bersifat kosmetik, juga bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Karena perubahan itu adalah kode-kode suci persiapan, penyelarasan energi, dan tanda-tanda bahwa frekuensinya mulai cocok dengan persatuan yang selalu ia bawa dalam jiwanya. Perubahan-perubahan jasmaniah ini seringkali diabaikan dalam pembicaraan spiritual. Bisa jadi pengabaian itu karena kebanyakan para Twin Flame fokus pada perubahan batin, padahal perubahan batin pasti akan mewujud keluar yaitu fisik. Perubahan ini sangat penting, karena menjadi bagian dari kode semesta yang memberitahu Divine Feminine kamu hampir siap. Ingatlah, ketika jiwa selaras dengan tujuan, tubuh pasti mengikutinya. Apalagi hubungan Twin Flame bukan hanya tentang kebangkitan spiritual semata. Mari kita selami perubahan fisik luar biasa yang kerap dialami Divine Feminine sebelum mencapai persatuan sakral dengan kembar jiwa. 1. Fluktuasi berat badan. Dalam perjalanan Twin Flame, tubuh Divine Feminine selalu berusaha menemukan titik tetap yang baru. Kenaikan atau penurunan berat badan yang tiba-tiba adalah salah satu perubahan fisik yang paling disalahpahami dalam perjalanan Twin Flame. Apalagi Divine Feminine adalah makhluk yang selalu menggunakan perasaan. Kenaikan atau penurunan berat badan sangat mempengaruhi hidupnya. Padahal fluktuasi berat badan adalah sinyal bahwa tubuh mulai mengkalibrasi ulang kepadatannya untuk menahan lebih banyak cahaya dan memproses kode frekuensi yang lebih tinggi. Divine Feminine mungkin merasakan adanya pertambahan berat badan di sekitar ulu hati atau pinggul. Namun penurunan berat badan yang cepat selama periode percepatan spiritual akan terjadi berikut dorongan yang kuat diikuti oleh desakan puasa. Ini bukan hanya tentang hormon atau makanan, ini adalah energi. Divine Feminine tengah melepaskan trauma leluhur, sisa karma, dan puing-puing emosional. Atau bisa jadi tubuh Divine Feminine melindungi dirinya sendiri saat masih rentan secara emosional. Pada dasarnya fluktuasi berat badan adalah bagian sakral dari persiapan tubuh untuk menyimpan cinta tanpa syarat dalam bentuk fisik. 2. Aktivasi rahim dan sensitivitas panggul. Saat Divine Feminine terhubung kembali dengan kekuatan batinnya, rahim sebagai pusat kreatif yang sakral mulai aktif. Hal ini dapat mewujud menjadi ketegangan panggul atau denyutan energi di perut bagian bawah, perubahan siklus menstruasi, penundaan menstruasi, intensifikasi, atau keteraturan tiba-tiba. Termasuk tumbuh keinginan kuat untuk menyembuhkan trauma seksual atau mengeksplorasi sensualitas secara lebih sadar. Semua yang terjadi menunjukkan bahwa rahim Divine Feminine bukan sekadar pusat biologis, ia adalah portal untuk Divine Feminine sebagai ciptaan ilahi. Sebelum penyatuan, area ini mulai terbangun karena tubuh Divine Feminine tahu bahwa area ini harus menjadi tempat perlindungan bagi cinta frekuensi tinggi, dan mungkin untuk menciptakan kehidupan di masa depan. 3. Napas dan ekspansi dada. Ini adalah sinyal bahwa cakra jantung sedang bersiap. Banyak Divine Feminine merasakan sensasi di sekitar jantung dan dada mereka yang terasa luar biasa, seperti jantung berdebar-debar. Sesak di dada diikuti oleh ekspansi yang dalam, kebutuhan untuk bernapas lebih dalam terutama selama pelepasan emosi. Semua itu adalah sinyal tubuh yang bersiap untuk hidup dari pusat jantung. Sebelum bersatu, Divine Feminine dibimbing untuk membuka hati dengan cara yang mencakup keamanan, logika, atau batas waktu. Pernapasan Divine Feminine akan berubah menjadi lebih penuh, lebih lambat, dan lebih membumi.
Divine Feminine diajarkan untuk bernapas dengan jiwa, bukan hanya paru-paru. 4. Peningkatan kepekaan kulit dan sentuhan energi. Saat semakin dekat dengan penyatuan, kulit Divine Feminine menjadi lebih selaras dengan energi halus. Bisa jadi Divine Feminine merinding saat mengunduh atau saat memikirkan Divine Masculine, atau lebih peka pada suhu, kain dan energi manusia. Terkadang Divine Feminine bisa merasa sensasi disentuh atau dibelai saat tidak ada orang di sekitar. Itu semua adalah tanda bahwa tubuh Divine Feminine telah menyatu menjadi kepekaan multidimensi. Mengapa hal ini harus terjadi? Jawabannya adalah, hubungan secara nyata dengan Divine Masculine bersifat halus dan fisik, jadi bukan hanya secara fisik. Itulah mengapa kulit sebagai organ terbesar sedang belajar mengenali energi sebagai sentuhan nyata. Semua itu mempersiapkan Divine Feminine untuk penyatuan fisik, telepati dan merasakan cinta secara energi yang melampaui jarak. 5. Penyelarasan mahkota dan tulang belakang. Penyelarasan ini berguna untuk menyalurkan kode-kode ilahi. Kemungkinan Divine Feminine mulai merasakan tekanan atau kesemutan di ubun-ubun kepala, atau merasakan sensasi aneh yang menjalar ke tulang belakang. Ini adalah sinyal kuat mengenai keselarasan Divine Feminine dengan bimbingan ilahi dan kode persatuan. Divine Feminine sedang diunduh dengan kode-kode untuk reuni, petunjuk tentang cara menjalani misi dan peningkatan sistem saraf. Semua itu agar Divine Feminine bisa menangani perubahan-perubahan yang akan datang. Saat tulang belakang sejajar, Divine Feminine mulai berjalan lebih percaya diri sebagai wujud kehadiran ilahi. Divine Feminine tidak lagi bersembunyi dari cinta, Divine Feminine berdiri di dalamnya. 6. Cahaya wajah dan perubahan mata. Terlihat cahaya pada wajah dan perubahan mata yang tampak nyata dan terlihat berbeda dari biasanya. Pada awalnya Divine Feminine mungkin tidak menyadarinya, tetapi orang-orang di sekelilingnya menyadarinya. Misalnya kulit yang bersinar bahkan di saat-saat sulit, mata menjadi lebih jernih, lebih tajam atau magnetis. Ekspresi wajah melembut atau menjadi lebih bersinar tanpa usaha. Cahaya feminin yang indah bukan berasal dari rutinitas perawatan kulit tapi muncul dari jiwa. Saat penyatuan sudah dekat, energi cinta tanpa syarat mulai terpancar dari diri Divine Feminine. Banyak orang merasa tertarik karena Divine Feminine mewujudkan apa yang mereka idamkan. Catatan, poin-poin berikutnya tentang perubahan tubuh Divine Feminine akan saya upload di hari Jumat. Semoga pemahaman ini bisa melegakan, dan yang sedang merasakan perubahan fisik seperti di atas, tetaplah yakin pada cinta ilahi dan yakin pada diri sendiri. Perjalanan ini memang berat tetapi mengeluarkan versi diri yang terbaik.